Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan satu apapun, selalu tetap semangat saja untuk menjalankan segala aktivitas dan juga rutinitasnya, selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga selalu menjaga kesehatannya, selalu menjalankan protokol kesehatannya dimanapun kalian berada. Baiklah, pada berbagi cerita kali ini saya mau berbagi cerita terhadap sosok perempuan yang luar biasa kalau menurut saya, dan perempuan ini sangat berjasa bagi saya. Berjasa dalam hal apa? Berjasa dulu ketika waktu SMA, dan sekarang juga apa kabarnya juga saya belum tahu ya. Tapi yang jelas kalau ada kabar baik pasti datang ke saya. Kenapa perempuan ini berjasa? Karena dulu waktu SMA nih, ketika saya ketemunya itu ketika saya mendaftar ke salah satu SMA negeri terfavorit yang terkenal di kabupaten saya. Waktu itu saya ketemunya di situ. Ketika mau ada kumpulan atau seluruh siswa baru dikumpulkan di aula atau yang disebut dengan masa orientasi siswa, itu pada hari Sabtu dikumpulkan di aula semuanya untuk dibagi kelompok dan apa tugas-tugas nanti yang harus dibawa pada hari Senin nanti, dan 3 hari berturut-turut nanti melaksanakan masa orientasi siswa. Nah, setelah beres semuanya dikumpulkan, tugas juga sudah diberikan, kelompok juga sudah diberikan, kelasnya sudah dibagi-bagi. Waktu itu waktunya untuk pulang, itu agak sorean sih pulangnya ya. Persiapan juga masih jauh. Pulang sore, di situ saya ketemu pas depan ruang OSIS. Di situ ketemu sepulang sekolah sama perempuan ini. Waktu itu ruang OSIS rame banget karena OSIS menyediakan peralatan untuk nanti dipakai pada masa orientasi siswa kalau kita tidak atau susah sekali menemukan barang tersebut, peralatan tersebut. Makanya OSIS menyediakan untuk menjual kepada siswa baru. Ya, hitung-hitung itu mungkin ada untuk dana usaha, sebagian penghasilannya mungkin, karena di OSIS kan kreatif ya. Ada yang bagian jualan, ada yang bagian dana usaha gitu. Waktu itu rame banget, banyak siswa yang beli, dan saya hanya bisa melihat aja gitu kan. Sumpah demi Allah, saya waktu itu tidak bawa uang sama sekali. Yang saya bawa hanya yang terpakai di badan saya, tas, sepatu, dan lain sebagainya, seragam. Dan saya hanya punya uang untuk pulang ke rumah. Dan pada waktu itu saya ketemu dengan perempuan ini, dan ternyata perempuan ini itu adalah teman dulu waktu kecil, atau teman dulu waktu SD. Saya ketemu di SMA karena sudah lama banget nggak ketemu. SD 6 bukan SD 6 ya SMP lost contact lah sama perempuan ini. Dan saya ketemu di situ, dia nanya saya, menyapa saya, dan kenapa saya
berdiri aja, cuma lihat aja, kenapa nggak beli peralatan tersebut? Ya jujur saya nggak punya uang gitu kan. Waktu itu ditanya sama dia, dan alangkah bahagianya saya dibantu oleh perempuan ini, dan saya meminjam atau dipinjamkan uang oleh perempuan ini. Dan memang saya niatnya meminjam gitu kan. Dikasihlah saya uang dan beli peralatan tersebut. Dan waktu itu saya ngobrol sebentar mau pulang, dan dia sempat berbicara kalau misalnya ada apa-apa peralatan atau dan lain sebagainya ada kekurangan, dan silahkan kamu hubungi saya. Terus dia memberikan nomor telepon rumah, ya nomor telepon rumah dia kasihkan, dan kamu bisa telepon saya. Waktu itu saya pulang, dan jujur saya memang terbantu banget gitu ya. Waktu itu ya memang saya banyak sekali kekurangan dan juga banyak sekali pengeluaran banget gitu kalau dibilang, belum makanan dan lain sebagainya. Saya kasihan juga sama orang tua dengan penghasilan yang pas-pasan. Waktu itu saya nelpon ke rumah perempuan ini. Waktu dulu kan saya nggak punya handphone, dan dia juga nggak punya handphone ibu bapaknya yang dipakai. Waktu itu kan beli handphone tuh mahal banget ya. Yang terkenal itu Nokia 2100 juga. Aduh, harganya ya Allah, saya belum bisa kebeli. Dan saya nelpon telepon rumah. Waktu itu saya nyari nyari telepon umum yang di pinggir-pinggir jalan itu, yang pakai koin 100-200 itu. Saya nelpon ke dia, saya berbicara apa yang kurang dan lain sebagainya. Lalu saya disuruh untuk ke rumah pada hari Minggunya, kalau bisa pagi-pagi biar cepat beres katanya gitu ya. Besoknya saya langsung ke rumah dia. Terus juga saya sendiri jalan kaki dari rumah, ya nggak begitu jauh sih, ada sekitar berapa kilometer ya, ada sekitar 10 kilometer lah. Saya jalan kaki ke rumahnya, saya menghubungi dia, terus juga disuruh masuk sama ibunya, dan ibunya bertanya apa kekurangannya dan lain sebagainya. Kerjain aja di sini katanya gitu, kata ibunya, kerjain di rumah aja. Dan saya kekurangannya ini, terus juga dia kekurangannya ini, dan ibunya ngasih uang ke saya untuk membelikan peralatan yang kurang, termasuk saya gitu kan. Sekalian sama kamu beli dan lain sebagainya. Lalu saya beli ke toko terdekat di rumahnya, dan saya beli peralatan ini, dan saya kerjain di rumahnya. Udah beres, lalu udah beres semuanya, saya pulang. Dan ada pesan dari dia, kalau ada makanan yang susah dicari atau kamu tidak bisa mendapatkannya, hubungi saya nanti di kelas ini gitu kan. Ya udah, nanti kita ketemu aja gitu. Nah, selain juga membantu seluruh peralatan dan lain sebagainya, juga makanan juga membantu terhadap saya. Saya syukur alhamdulillah bisa dibantu sama orang baik, masih ada orang baik di sekitar saya, dan itu memang perempuan baik luar biasa ya, walaupun agak sedikit tomboy gimana lah ya, karena penampilannya tomboy banget. Beda sama SD. Kalau SD kan lebih ke feminim gitu kan, rambut dikuncir. Waktu SMP dia agak sedikit tomboy, tapi di rumahnya memang tomboy sih, jarang memakai pakaian yang perempuan bagaimana lah ya. Tapi dia sering pakai pakaian kaos gitu kesehariannya gitu. Nah, bukan dari itu saja sih, dia membantu saya sampai beres masa orientasi siswa. Dia juga waktu itu saya mengikuti kegiatan kayak seperti kalau mau OSIS itu ya, OSIS kalau mau masuk OSIS gitu, dengan persyaratan tersebut.
dengan berbagai persyaratan mau masuk OSIS, karena tiap kelas ada perwakilannya, tiap ekskul juga ada perwakilannya, dan saya diwakilkan waktu itu, diwakilin sama ekskul gitu kan. Dan teman saya ini, perempuan ini, dan teman perempuan saya ini yang membantu saya juga ikutan mewakili kelas kalau nggak salah. Nah waktu itu kan ada yang namanya LDKS, latihan dasar kepemimpinan siswa. Itu luar biasa banget. Itu kalau nggak salah berapa hari, 1 minggu kalau nggak salah ya. Jadi tiap puncaknya di hari Minggu gitu kan. Itu 1 minggu berturut-turut LDKS. Waktu itu kan banyak sekali peralatan yang harus dibawa, juga pakaian yang harus dibawa. Dan syukur alhamdulillah untuk peralatan sih alhamdulillah teman saya ini membantu banget dan lain sebagainya. Seperti biasa, seperti waktu MOS pertama kali dia bantu saya, dan ya pokoknya terbantu banget lah, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan untuk saat ini saya lost kontak, tapi kalau rumahnya saya masih tahu, dan kalau ada kabar gembira juga saya akan dikasih tahu mungkin gitu ya, karena katanya dia belum married, belum punya suami, dan juga belum punya anak. Ya iyalah, kalau belum punya suami ya pasti belum punya anak. Ya mudah-mudahan, saya doakan teman saya ini yang berjasa ini cepat mendapatkan jodohnya, juga mendapatkan keturunan yang soleh dan juga solehah. Ya mudah-mudahan rezekinya selalu melimpah dan juga berkah. Saya doakan ya, mudah-mudahan kebahagiaan dia datang ya dengan mungkin undangan pernikahannya kepada saya sebagai perwakilan dari teman-teman waktu SD saya. Mungkin saya langsung dikasih tahu sama teman-teman yang lain ya. Mudah-mudahan saya selalu, dan juga orang tuanya juga selalu sehat dan juga panjang umur ya. Karena kebaikan itu tidak bisa diukur dengan apapun ya. Saya bisa mendoakan dan juga tidak bisa membalas dengan apapun. Yang bisa saya balas hanya dengan doa saja kepada teman perempuan yang berjasa ini waktu dulu ya. Oke, segitu aja cerita yang bisa saya bagikan sama kalian. Kalau bermanfaat, mudah-mudahan bisa diambil sisi positif dan juga bisa dibuang sisi negatifnya. Dan juga jangan lupa untuk supportnya, bantu channel saya ini untuk bisa berkembang dan juga bisa memberikan inspirasi mungkin, dan juga bisa berbagi cerita kepada kalian. Ini cerita saya real, fakta asli, tidak mengada-ngada. Kalau kalian punya cerita juga silahkan bisa berbagi sama saya. Nanti kalian bisa komentar di kolom komentar saya, dan juga bisa cantumkan nomor kalian. Nanti saya bisa japri kalian dan juga bisa kirimkan cerita kalian, apapun kalian ceritanya, bebas sama saya ya. Tapi jangan sampai cerita-cerita yang berbau pornografi real gitu kan ya. Bisa nanti saya ceritakan di channel saya ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf dengan segala khilafan dan kekurangannya. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan juga share supaya channel saya ini berkembang dan juga bisa membantu semua orang yang sedang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.